Halo sahabat bonsai lovers. Hari ini, Mimin berkunjung ke salah satu penghobi bonsai namanya Gung Adi. Lokasinya di daerah Canggu, di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Sahabat bonsai lovers kalian, pasti sudah sering melihat bonsai sancang ini di video sebelumnya. Bonsai sancang ini sudah sering meraih 10 besar di kelas utama. Adapun jenis-jenis bonsai koleksinya Gung Adi adalah Sentigi, Kimeng, Kupalandak, Jeruk Hingkit, Legistrum, Hokianti, dan yang paling banyak adalah bonsai sancang. Karena kebanyakan bonsai sancang, Mimin akan jelaskan sedikit tentang bonsai sancang. Bonsai dari pohon sancang Premna menjadi yang terbaik dalam pameran nasional bonsa yang digelar oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBA. Sancang merupakan genus tanaman berbunga yang masuk dalam keluarga Lamiaceae. Masih bersaudara dengan jati, pertama kali genus ini dideskripsikan pada tahun 1771 dan sampai sekarang telah memiliki sekitar 200 spesies berbeda yang mayoritas tersebar di Asia bagian tropis. Pertama kali, pohon sancang ini ditemukan di Cina, Jepang, dan sekitarnya. Namun seiring bergulirnya waktu, pohon ini menyebar luas ke wilayah tropis di Asia terutama Asia Tenggara, Australia bagian utara, serta Afrika. Di Indonesia, beberapa jenis pohon sancang juga dapat dijumpai meski jumlahnya sangat sedikit, terutama di Sumatera dan Kalimantan bagian tengah dan timur. Beberapa spesies sancang yang ditemukan di Indonesia, diantaranya Premna decurrens dan Premna parasitica yang hanya ada di Indonesia. Premna pallescens hanya ada di Kalimantan, Premna trichostoma hanya ada di Papua, Premna regularis, dan Premna oblongata yang hanya ditemukan di Indonesia dan Filipina. Premna serratifolia merupakan yang paling umum digunakan sebagai tanaman bonsai. Jenis sancang ini tersebar hampir di seluruh daerah di Asia Tenggara, Afrika Timur, Australia bagian utara, serta anak benua India. Proses pohon menjadi bonsai sebenarnya bisa terjadi secara alami. Pasalnya, di alam pohon-pohon akan saling berkompetisi untuk mendapatkan cahaya maupun nutrisi. Pertumbuhan pohon-pohon yang tertekan kemudian menjadi tidak optimal, sehingga sering dijumpai pohon menjadi kerdil. Secara alami, sancang sebenarnya tumbuh secara liar di hutan. Sancang memiliki perawakan pohon yang mampu mencapai ketinggian 7-8 meter ketika sudah dewasa. Daun pohon sancang berbentuk bulat telur dengan ukuran panjang sekitar 9 cm dan lebar sekitar 6 cm. Pohon ini memiliki bunga yang berukuran kecil dengan warna putih kekuningan. Pohon sancang juga berbuah. Bentuknya bulat kecil dengan warna hijau ketika masih muda dan akan menjadi ungu ketika sudah tua. Perbanyakan pohon sancang bisa dilakukan secara vegetatif menggunakan metode stek batang. Seperti halnya pohon jati, pohon sancang juga memerlukan perawatan setidaknya pada 5 tahun pertama sejak ditanam jika menginginkan pertumbuhan pohon yang optimal. Pohon sancang termasuk tanaman yang mudah beradaptasi karena mampu mereduksi organ-organnya.
Bagusnya lagi, pohon sancang mampu mereduksi organ-organnya secara proporsional. Hal inilah yang menjadikan nilai jualnya menjadi sangat tinggi. Tingginya harga pohon sancang juga dipengaruhi oleh semakin menurunnya populasi di alam. Saat ini, ketika hutan-hutan semakin menurun baik secara kualitas maupun kuantitas, orang-orang akhirnya memanfaatkan sembarang jenis pohon untuk berbagai macam pemanfaatan. Jenis pohon yang dulu kurang bernilai, pada akhirnya menjadi punya nilai yang lebih tinggi. Terlebih lagi, jika pohon tersebut dapat diolah untuk kepentingan lain seperti bonsai. Ini namanya Pak Medi Bakti, salah satu trainer dari Tabanan Bali, orang yang sering merawat dan mencukur bonsai dari Gung Adi. Yang membutuhkan trainer untuk merawat bonsainya, bisa hubungi Mimin, nanti Mimin kasih nomor WhatsApp-nya Pak Medi Bakti. Pohon sancang mempunyai kualitas kayu yang cukup bagus. Pada zaman dulu, kayu pohon sancang sering dipakai untuk kayu pertukangan, meskipun bukan untuk posisi inti bangunan. Kayunya bisa dipakai untuk kayu bangunan ringan, bukan posisi utama. Bisa juga untuk papan kontainer. Selain itu, pohon sancang juga biasa ditanam sebagai peneduh pada daerah yang subur untuk meminimalkan sifat menggugurkan daunnya. Di beberapa negara seperti Cina, beberapa jenis sancang juga dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. Itu dulu ya, sedikit tentang pohon sancang dan kegunaannya. Sedangkan ini adalah pohon Hokianti. Hokianti Ertia microphylla adalah pohon semak atau pohon kecil setinggi 1–4 meter. Tapi ia bisa mencapai tinggi 10 meter di daerah tertentu. Ini adalah tanaman Asia yang populer dijadikan tanaman herbal, pagar hidup, dan bonsai. Koleksi bonsainya Gung Adi memang sangat istimewa. Kalian pasti tertarik kan? Nah, tonton terus video ini sampai selesai, masih banyak lagi bonsai yang bagus-bagus di akhir video. Bagi yang suka sama bonsai, pasti subscribe channel Mimin. Bagi yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, tekan tanda lonceng notifikasinya. Satu subscribe kalian sangat membantu dalam pembuatan video ini. Yang sudah subscribe channel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih banyak, semoga rezekinya dilancarkan. Bonsai sancang ini belum sempat turun kontes. Mimin yakin bonsai sancang ini akan mendapatkan 10 besar di kontes nanti. Dari gerakan dan lakukannya sangat istimewa sekali, sungguh karya yang luar biasa. Mimin cuma bisa anjungkan jempol. Ikuti terus video Bonsai Lovers ya. Mimin pasti akan terus bikinkan video tentang bonsai. Masih banyak teman-teman Mimin yang belum sempat Mimin kunjungi. Ini adalah pohon sentige atau Vempis acidula. Salah satu tanaman perdu yang umumnya banyak ditemukan di daerah pesisir, baik yang berkarang ataupun yang terdapat banyak pasir.
Jenis pohon ini juga mudah ditemukan di habitat hutan mangrove. Sentigi memiliki bentuk fisik yang dapat dikenali dengan mudah. Mulai dari batangnya yang berkelok-kelok, cabang pohon yang tidak beraturan, hingga kulitnya yang berwarna abu-abu kecoklatan. Daun stigi merupakan daun tunggal yang berwarna hijau pucat serta berbentuk elips. Panjang daunnya mencapai 3 cm dengan lebar hingga 1 cm. Selain itu, pohon ini juga dapat tumbuh hingga setinggi 10 meter. Sehingga untuk ukuran tanaman perdu, maka pohon setigi termasuk dalam tumbuhan yang dapat tumbuh tinggi dan menjulang. Pohon stigi juga memiliki bunga. Hanya saja bunga dari pohon ini sangat jarang dan umumnya tumbuh di ketiak daun. Selain bunga, stigi juga memiliki buah yang berwarna kehijauan. Biji yang ada di dalam buah stigi sangat banyak dan umumnya lebih sering dikonsumsi. Pohon sancang ini masih dalam proses pencabangan. Nanti kita tunggu bagaimana hasilnya nanti dengan batang yang meliuk-liuk dan anak cabang yang menari akan indah saatnya nanti. Dan ini juga bonsai sancang dengan liukan ekstrem. Sungguh karya yang luar biasa. Kalau sahabat bonsai lovers ada yang punya sancang seperti ini, bisa tawarkan sama Gung Adinya, siapa tahu cocok. Ini juga bonsai sancang. Belum pernah turun kontas, memiliki karakter yang sangat tua, sangat istimewa sekali. Bagus kan koleksinya Gung Adi? Kalian pasti iri, Mimin cuma menghayal aja, kapan bisa punya bonsai seperti miliknya Gung Adi. Kalau sahabat bonsai lovers punya lahan kosong, coba dimanfaatkan untuk menanam pohon sancang. Siapa dengan koleksi bonsainya Gung Adi, kalian bisa termotivasi untuk membuat bonsai yang cantik dan menarik. Ini namanya Gung Adi pemilik dari semua bonsai ini. Beliau orangnya baik dan ramah, masih muda lagi. Kalau pengen melihat langsung koleksinya Gung Adi, langsung aja main-main ke sana. Tapi info dulu ya sama Gung Adinya. Sahabat bonsai lovers bagikan video ini kepada sesama penghobi bonsai,
biar semangat lagi berkarya membuat bonsai yang cantik dan menarik. Ini pohon legistrum namanya. Mimin baru pertama kali tahu bonsai ini, jarang Mimin melihat di pameran bonsai jenis ini. Mirip dengan pohon sancang kalau tidak dilihat dengan seksama. Sampai di sini dulu ya. Nanti di video selanjutnya, Mimin akan perlihatkan bonsainya Gu Adi yang lain yang masih proses. Terima kasih sudah menonton video ini. Ikuti terus video bonsai lovers lainnya.